Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Selasa 27 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan, di antaranya. Jelang akhir tahun, Presiden cek harga pangan di wilayah Subang. Libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Puncak macet. Indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Bandung tinggi. Dan selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita ikuti informasi yang pertama. Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Kabupaten Subang. Saudara, Presiden Joko Widodo mengecek stabilitas harga bahan pokok jelang libur tahun baru di Kabupaten Subang. Dalam kunjungan kerjanya ke kabupaten ini, Presiden Jokowi juga memberikan sembako ke para pedagang pasar tradisional. Jelang libur tahun baru 2023, Presiden Jokowi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek harga bahan pokok di Pasar Baru dan Pasar Pujasera Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam pengecekan itu, harga bahan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Subang cukup stabil, bahkan cenderung menurun jelang musim libur akhir tahun meski ada beberapa yang naik. Kestabilan harga bahan pangan tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Barat, tetapi juga di sejumlah daerah lainnya di tanah air. Selain melakukan pengecekan harga sembako, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Subang ini, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan sebanyak 100 paket sembako, serta beberapa bantuan lainnya. Presiden. Alhamdulillah dapat kaos, sempat salim juga, salaman. Rasanya gimana sih tadi? Alhamdulillah seneng banget. Saya jualan apa sini? Di sini jualan ayam. Jualan ayam. Sering-sering kesini gitu. Harga ayam naik nggak teh? Iya, harga ayam naik nggak? naik. Kita mau diturunin gimana? Ya boleh lah kalau turunin aja harga ayam. Usai mengunjungi pasar tradisional di Kabupaten Subang, Presiden Jokowi langsung melakukan peresmian salah satu proyek yang menjadi program strategis nasional, yakni Bendungan Sadawarna di Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Demikian laporkan Ayu Ramadhani, TVRI Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat siang tadi mulai mengular dari Jalan Setiabudi hingga Jalan Raya Lembang. Beginilah kondisi arus balik lalu lintas di ruas Jalan Setiabudi hingga Jalan Raya Lembang, terutama yang menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Keramaian lalu lintas terjadi didominasi oleh kendaraan wisatawan dari warga lokal kota Bandung dan luar kota, seperti Jabodetabek untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru 2023. Bahkan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan yang mengarah ke Lembang, petugas kepolisian secara situasional pun telah menyiapkan pola dengan mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif Sersan Bajuri maupun Dago Punclut untuk mengurai kepadatan kendaraan. Menurut AKP Sudiryanto, Kasat Lantas Polres Cimahi, pada H-2 libur Nataru mulai mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Pihaknya telah melakukan CB One Way satu kali dari arah Bandung ke arah Lembang. Dapat kami laporkan tepatnya di depan Grand Asia Afrika Lembang. Pada saat pagi ini situasi arus lalin mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Kami pagi ini telah melaksanakan CB One Way satu kali. Kami tidak akan dari arah Bandung ke arah Lembang. Selain itu, pihaknya bekerjasama dengan manajemen wisata bila terjadi penumpukan di lahan parkir dengan menyiapkan 7 titik parkir dengan daya tampung 400 kendaraan. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat.
Sementara itu, saudara, arus lalu lintas pasca perayaan Natal di kawasan Puncak Bogor ditandai kemacetan panjang hingga mengular di ruas jalan tol Jagorawi menuju Simpangan Gadok Ciawi Bogor. Bahkan dari pantauan udara, kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan 5 km per jam. Aparat gabungan dari Satlantas Polres Bogor, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pasca perayaan Natal dan menjelang Tahun Baru menggelar sistem ganjil genap. Petugas lebih memprioritaskan pengurasan dari arah Puncak menuju Jakarta. Situasi arus lalu lintas mengalami peningkatan volume kendaraan sebesar 30% dibandingkan hari sebelumnya. Meski demikian, untuk mengurai kemacetan ini, aparat gabungan akan memberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju kawasan wisata Pegunungan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dapat saya laporkan untuk situasi arus saat ini seputar Gadok, seperti terlihat di belakang. Saat ini ada peningkatan arus yang menuju ke daerah Puncak. Kemudian kami dari Satlantas Polres Bogor bersama dengan gugus tugas Kabupaten Bogor dengan instansi terkait. Yang pertama kita laksanakan genap ganjil. Dari pagi kita mulai melaksanakan genap ganjil. Kemudian tidak lama lagi kita akan laksanakan rekayasa lalu lintas berupa one way ke arah Puncak. One way ini kita laksanakan mengingat arus yang dari Jakarta itu lebih ramai dibandingkan dengan arus yang dari arah Puncak menuju ke Jakarta, sehingga kita berlakukan one way ke arah Puncak. Guna mengurai lonjakan kendaraan wisatawan menuju Puncak Bogor, pihak kepolisian dengan dinas terkait akan terus melakukan rekayasa lalu lintas, salah satu bentuk dalam penanganan perayaan Tahun Baru nanti. Demikian dilaporkan Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat. Saudara, sejenak kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Petugas gabungan cek kelayakan bus. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. City Sanitation Summit atau CSS merupakan salah satu upaya untuk mendorong pembangunan sanitasi di Indonesia hingga 2024. Saya Dalam Supriyata, Bupati Bandung, berharap event ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan kabupaten kota lainnya dalam penyediaan sanitasi mandiri berbasis masyarakat. Salam sehat, salam pedas, dan jangan lupa bersyukur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi dari Kabupaten Kuningan. Saudara, guna menjaga keamanan serta kenyamanan penumpang yang akan pulang kampung di libur Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan dari Polres Kuningan, Dishub dan Kementerian Perhubungan melakukan pengecekan bus di Terminal Tipe A Kertawangunan, Kuningan. Petugas gabungan dari aparat kepolisian Polres Kuningan, Jawa Barat beserta Dishub dan petugas Kementerian Perhubungan memeriksa kelayakan bus di Terminal Tipe A Kertawangunan. Satu persatu bus yang masuk ke terminal diperiksa oleh petugas. Pemeriksaan meliputi mulai surat-surat kendaraan seperti STNK KIR dan surat izin mengemudi sopir bus. Petugas juga memeriksa bagian penting lainnya, mulai dari lampu wiper, ban, serta rem. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu bus tidak layak jalan karena ban sudah gundul yang bisa membahayakan penumpang. Petugas kemudian meminta kepada pengemudi untuk kembali ke garasi untuk mengganti ban agar bisa beroperasi. Kami dari Satlantas Kuningan dan Dishub Kabupaten Kuningan serta Kementerian Perhubungan telah melaksanakan atau sedang melaksanakan ramsek kendaraan bis, baik itu yang mengarah Jakarta maupun dari Jakarta. Dan ditemukan ada satu bis yang ketiga bannya tidak laik ya, atau gundul, sehingga kami mengupayakan untuk kembali ke garasi untuk diganti ke ban yang baru tiga-tiganya. Sampai saat ini petugas gabungan baru memeriksa 11 bus yang berada di Terminal Tipe A Kertawangunan, Kuningan. Rencananya pemeriksaan kendaraan akan terus dilakukan hingga libur akhir tahun baru nanti.
Demikian dilaporkan Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat. Untuk mengantisipasi pergantian tahun baru yang tinggal menghitung hari, Polres Pangandaran bersama TNI dan pemerintah kabupaten membentuk 17 pos titik pengamanan. Polres bersama TNI dan Pemkab Pangandaran membentuk 17 titik pos pengamanan. Ke-17 titik pos tersebut adalah 6 pos untuk pengamanan, 10 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu. Untuk titik pos pengamanan lebih banyak ditempatkan di lokasi objek wisata. Menurut Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat, khusus untuk di jalan utama menuju objek wisata Pangandaran, tepatnya di jalur Emplak Kalipucang, arus lalu lintas dipastikan berlaku buka tutup. Mengingat di lokasi Emplak Kalipucang, jalan utama tersebut terdampak amblas sepanjang 30 meter. Untuk itu, para wisatawan diharapkan untuk berhati-hati. Jadi ada 6 pos pengamanan, kemudian ada 10 pos pelayanan dan 1 pos terpadu. Personil yang dilibatkan berapa banyak? Personil yang terlibatkan khusus dari Polri itu 225 personil. Sementara itu untuk penjagaan di 17 titik pos, Polres Pangandaran menurunkan 225 personil kepolisian, ditambah anggota dari TNI, Satpol PP, Dishub, serta yang lainnya. Demikian dilaporkan Entang Saiful Rahman, TVRI Jawa Barat. Saudara, libur Natal dan jelang pergantian tahun baru 2023 di terminal bus mulai diwarnai adanya peningkatan pemudik. Dan untuk mengetahui kondisi terkini situasi arus mudik di Terminal Lewi Panjang, kita akan segera bergabung bersama Sri Wahyuni dan Bayu di Terminal Lewi Panjang. Sri, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Ayu dan juga saudara. Dapat kami informasikan pasca perayaan Natal tahun 2022 dan juga jelang 3 hari perayaan Tahun Baru 2023 di Terminal Lewi Panjang sendiri, jumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju ke barat yakni Jakarta, Cibinong, Depok, Bekasi, Cikarang dan juga sekitarnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Terminal Lewi Panjang yakni Kepala Terminal Lewi Panjang bahwa peningkatan tersendiri terjadi pada tanggal 25 Desember yakni puncaknya peningkatan penumpang sebanyak 65,81% penumpang yang akan melakukan perjalanan, yakni di sekitar 2.779 penumpang yang akan melakukan perjalanan ke arah barat. Dan untuk hari ini dari hari kemarin penumpang mengalami penurunan kembali, namun pihak dari Terminal Lewi Panjang memprediksi peningkatan jumlah penumpang akan kembali meningkat yakni menjelang 1 hari perayaan Tahun Baru 2023 sendiri. Dan dari pihak Terminal Lewi Panjang sendiri di tahun 2022 ini sudah diadakan revitalisasi yakni pembangunan yang cukup signifikan di Terminal Lewi Panjang sehingga penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Terminal Lewi Panjang lebih merasa aman dan juga merasa nyaman. Dan untuk kedepannya di Terminal Lewi Panjang sendiri akan dilakukan pemberlakuan tiketing online yakni seperti halnya tiketing KAI Akses, yakni penumpang yang akan melakukan perjalanan di Terminal Lewi Panjang bisa memesan tiket secara online dan nantinya tinggal langsung scan barcode di Terminal Lewi Panjang, barcode yang sudah ada di tiket yang dipesan secara online. Dan rencananya untuk pemberlakuan tiketing online ini akan diberlakukan pada Januari 2023 mendatang. Dan untuk kedepannya juga pihak dari Terminal Lewi Panjang selama perayaan libur Natal dan Tahun Baru ini menghimbau bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan ke arah barat melalui Terminal Lewi Panjang dihimbau untuk melakukan menerapkan protokol kesehatan dan juga informasi bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan bahwa armada bus yang disediakan di Terminal Lewi Panjang ini dari jam 5 pagi hingga jam 21 malam atau jam 9 malam. Dan pihak Terminal Lewi Panjang sendiri sudah menyediakan gerai vaksin bagi penumpang yang ingin melakukan perjalanan. Demikian Ayu yang dapat kami informasikan dari Terminal Lewi Panjang. Kembali lagi ke Ayu di studio. Ya, terima kasih Sri Wahyuni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya.
Inilah kemegahan Masjid Al yang terletak di Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Masjid dengan luas 1 hektar ini dapat menampung 50.000 jamaah. Di samping itu, air yang ada di sekeliling Masjid Al-Jabar adalah kolam retensi, di mana bila kawasan Gedebage mengalami banjir, air akan dialihkan ke kolam tersebut. Selain itu, bila memasuki area luar masjid, jamaah akan melihat desain yang indah di pelataran Masjid Al-Jabar. Hal yang sama juga nampak indah dari dalam Masjid Al-Jabar. Atap masjid didesain memiliki ratusan celah agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam area masjid, serta di tengahnya dipasang lafaz Allah. Selain itu, masjid ini juga memiliki tiang yang dipasang alat pendingin udara, sehingga sirkulasi udara dapat maksimal saat menampung banyak jamaah. Takdir arsitek jadi gubernur menurut gitu. Jadi itu mah udah takdir Allah nawe. Saya gubernur, saya mengarsitek juga. Karena idenya kan saya mengusulkan ke Pak Aher, saya kasih tahu sejarahnya ya. Saya wali kota Bandung 2016 menghadap Pak Aher, kalau bisa mah Jabar punya masjid raya sendiri. Karena bengkel Masjid Agung Bandung. Makanya Masjid Agung Bandung dirubah namanya jadi Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Padahal urutannya itu gini, masjid negara milik negara Istiqlal, kalau provinsi itu Masjid Raya, kalau kota itu Masjid Agung, kabupaten, kalau kecamatan masjid besar, kalau desa masjid jami. Rencananya, Masjid Al-Jabar akan resmi dibuka untuk umum pada hari Jumat esok dengan dihadiri berbagai tokoh se-Jawa Barat. Selain itu, Presiden Joko Widodo direncanakan akan mengunjungi Masjid Al-Jabar pada awal tahun 2023 untuk melihat langsung kemegahan masjid milik Jawa Barat tersebut. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Ya, sudah ada informasi tadi terkait Ridwan Kamil yang memantau persiapan Masjid Al-Jabar untuk digunakan oleh masyarakat. Kini kita beralih ke informasi lain, Saudara. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung mulai melakukan pemetaan guna melakukan mitigasi atau pencegahan dini mengantisipasi kerawanan pemilu 2024 mendatang. Dari 61 indeks kerawanan yang dirilis Bawaslu RI, 29 diantaranya dinilai berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung. Perangkat desa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung melakukan konferensi pers mengenai Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP di Kabupaten Bandung untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Sebelumnya Bawaslu RI telah mengumumkan sebanyak 61 indikator yang dianggap sebagai kerawanan saat pemilu. Dari total tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung menilai wilayahnya memiliki 29 indikator kerawanan. Untuk indeks kerawanan pemilu di Provinsi Jawa Barat, wilayah Kabupaten Bandung sendiri berada di posisi teratas. Sementara untuk kabupaten kota di Indonesia dengan tingkat kerawanan tertinggi, Kabupaten Bandung berada di posisi ketiga dengan skor IKP 91,59% di bawah Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, di mana keduanya memiliki skor yang sama, yakni 100%. Ada yang jauh lebih rawan ketimbang Kabupaten Bandung misalkan. Misal Makassar atau Papua. Papua itu secara area itu hari ini masih yang rawan tinggi secara nasional ya. Tapi untuk konteks Jawa Barat, Kabupaten Bandung ternyata hari ini menduduki peringkat pertama karena persoalan secara administrasi kami mampu mengumpulkan barang bukti dari dari 61 indikator itu sebanyak 29. Bawaslu Kabupaten Bandung berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pemilu serentak 2024 mendatang agar bisa saling menjaga kondusivitas dan tidak melakukan aksi provokasi yang bisa menimbulkan konflik antar kubu pendukung. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Tradisi pembaretan Korps adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan Korps Pembakaran Angkutan TNI Angkatan Darat untuk menumbuhkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap Korps Pembakaran Angkutan. Di samping itu, tradisi ini juga dilaksanakan untuk menyambut prajurit baru yang masuk dalam kecabangan BK. Kegiatan tradisi pembaretan Korps Perbekalan Angkutan diawali dengan defile pasukan Korps Perbekalan Angkutan, kemudian dilanjutkan dengan demo ketangkasan prajurit Korps Bekangan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peresmian alih kodal Pusdik Bekang oleh Kapus Bekangan, Mayor Jenderal TNI Heli Guntoro.
Dan Pusdik Bekang Kolonel Beni M. Tampu Bolon yang juga merupakan dan Pusdik termuda di jajaran TNI AD mengatakan bahwa alih kodal atau pengalihan komando dan pengendalian merupakan bagian dari upaya penataan organisasi TNI Angkatan Darat menjadi lebih baik, adaptif, efektif, serta efisien sehingga diharapkan mampu menghasilkan satuan-satuan yang lebih handal dan profesional. Bekang telah beralih kodal, demikian juga dengan pusdik-pusdik lainnya. Dalam hal ini Pusdik Bekang yang sebelumnya berada di alih kodal Kodiklat Angkatan Darat menjadi di bawah Korps masing-masing. Kami selaku Korps Bekang berada di bawah Korps Pusat Pembekalan Angkutan. Masing-masing korps akan menajamkan untuk keahlian, kemampuan profesional untuk bidang masing-masing. Dalam hal ini kami Korps Bekang, demikian juga korps lainnya, sehingga dalam hal ini satu komando, satu ahli. Dalam hal ini adalah Kepala Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat akan menjadi tertinggi yang bertanggung jawab langsung tentang Korps Bekang ini, termasuk di dalam halnya itu adalah pendidikan siswa-siswa yang akan di dalam Korps Bekang ini kepada Bapak Kasat melalui Bapak Kapus Bekangan tersebut. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peresmian barak siswa Kapten Pierre Atandean yang telah selesai direnovasi. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Saudara, sejenak kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain diantaranya. Harmonisasi tangkal pinus, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, Bandung Barat menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang kaya akan keindahan alamnya. Kini salah satu kawasan yang banyak dikunjungi para wisatawan adalah Cikole Lembang. Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menyimpan keelokan alam dengan deretan pohon pinus yang menjulang. Kehadirannya seakan menjadi pagar bumi yang menawan bagi siapa saja yang datang berkunjung ke daerah ini. Dari banyaknya objek wisata yang tumbuh dan berkembang di bumi Cikole, tangkal pinus menjadi salah satunya. Tangkal pinus atau Tapin berada tidak jauh dari Jalan Raya Lembang. Posisinya yang strategis membuat objek wisata yang baru saja melakukan soft opening dan dibuka oleh Kepala Divisi Ekowisata Perum Perhutani, Tri Lastono ini menyimpan pesona tersendiri bagi siapa saja yang menyukai suasana menenangkan, camping dan glamping, serta aktivitas lain yang berkaitan dengan alam. Ditemani dinginnya udara Cikole Lembang di Tangkal Pinus, para pengunjung akan ditemani pula oleh si Raja dan si Coklat, burung hantu jinak yang berada di halaman lobi kantor Tangkal Pinus. Sarana prasarana penunjang kenyamanan pengunjung secara bertahap terus dilakukan oleh PT Sufit sebagai owner dari Tangkal Pinus. Sebenarnya konsep dari Tangkal Pinus ini kita menyediakan tempat untuk para wisatawan dari segala umur dan segala usia juga, untuk yang pengen merasakan berquality time dengan orang-orang di lingkaran pertama atau circle one di tengah hutan dengan rasa aman dan nyaman. Karena kebanyakan dari kita ketika mau membawa anak kecil camping di tengah hutan banyak kekhawatiran dan keraguan, dan kita menyediakan tempat yang cukup private. Kita juga membatasi jumlah tamu sehingga tamu benar-benar merasakan private dan quality time di tengah hutan. Semua fasilitas yang ada seperti lobi, kafe, restoran, toilet, picnic area, musola, birdhouse, camping area, camper van, restroom with hot water, dan bonfire didesain sendiri oleh Ricky Kusuma Marjani, Direktur Tangkal Pinus dengan gaya milenial. Namun demikian, bukan berarti Tangkal Pinus tidak dapat dinikmati oleh generasi X atau yang lainnya. Kehadirannya menambah hasanah pariwisata di Kabupaten Bandung Barat. Jadi Perum Perhutani saat ini mengelola objek wisata yang ada di kawasan hutan yang ada di Pulau Jawa. Jadi khusus untuk yang di daerah Lembang sendiri, kita punya 1.100 hektar sebenarnya. 1.100 hektar dan semuanya dikembangkan sebagai estate wisata. Jadi kita ada konsep yang namanya estate wisata, di mana dalam estate wisata tersebut ada beberapa kompartemen-kompartemen yang akan dikembangkan untuk atraksi aktivitas baik yang dikelola sendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga.
Selain kuda yang jinak untuk pengunjung yang ingin horse riding, Tangkal Pinus atau Tapin memiliki 2 ekor hewan yang didatangkan langsung dari Amerika, yaitu alpaka yang diberi nama Rintik dan Langit dengan bulunya yang putih, lucu, dan juga jinak. Lalu di sini juga ada fasilitas atraksi seperti naik ATV, terus untuk hiking dan untuk berkuda, dan bisa interaksi dengan binatang-binatang yang ada di sini, contohnya seperti alpaka. Dan kita juga menyediakan area private untuk camping yang jumlahnya dibatasi, dilengkapi dengan spot api unggun yang cukup nyaman, dan ada toilet juga yang dilengkapi dengan air panas. Jadi kalau untuk membawa anak dan keluarga ataupun orang yang udah lanjut usia cukup aman dan nyaman. Area camping yang nyaman dengan segala fasilitasnya yang memadai juga disiapkan dalam paket Mandiri Camp untuk pengunjung yang ingin membawa peralatan sendiri, dan Family Camp yang peralatannya disiapkan oleh Tangkal Pinus. Begitu juga dengan Manja Camp. Kadif Ekowisata Perum Perhutani Tri Lastono berharap ada harmonisasi antar objek wisata yang ada hingga terwujud ekosistem yang saling mendukung. Saya mengharapkan ada sinergi, kemudian juga harmonisasi ya. Jadi kita harapkan dengan bertambahnya objek wisata bukan berarti di daerah Lembang ini saling bersaing satu sama lain, saling menjatuhkan, tapi justru dengan harmonisasi ini bisa membuat salah satu ekosistem industri pariwisata di Lembang yang saling mendukung, Bu. Jadi harapan saya sih saling melengkapi, saling mendukung dan harmonis begitu. Tangkal Pinus rencananya akan melakukan launching menjelang Tahun Baru 2023. Saudara, libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah objek wisata di Majalengka mengalami peningkatan. Guna kenyamanan para pengunjung, pengelola objek wisata menempatkan petugas terkait. Kendaraan pribadi dari luar Majalengka mendominasi sejumlah objek wisata di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Objek wisata Situ Cipanten yang menduduki urutan ketiga terbanyak dikunjungi wisatawan mendapat pantauan sejumlah petugas. Bahkan objek wisata tersebut sudah terpasang 8 CCTV yang terkoneksi ke petugas kepolisian Polres Majalengka. Dalam akhir pekan kali ini, wisata Situ Cipanten sudah mulai ada peningkatan pengunjung sekitar 25%. Pada umumnya pengunjung yang berwisata memanfaatkan libur sekolah. Kalau saya di Jombang sendiri, Yai Baba tambak beras. Kalau ke Majalengka sendiri ngapain? Tuh, main ke rumahnya temen. Iya, liburan. Oh, liburan. Sama keluarga? Enggak, berdua aja. Senang sekali. Terus nggak nyangka aja bisa kesini. Ya, soalnya kan perjalanan jauh. Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi mengatakan sudah mempersiapkan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan. Dan hasil pantauan kita bahwa sementara belum terjadi lonjakan pengunjung di lokasi objek wisata ini. Namun beberapa hal yang sudah dipersiapkan oleh Polres Majalengka dan stakeholder terkait di sini. Dalam pengamanan objek wisata ini juga dilibatkan sejumlah petugas tenaga kesehatan. Demikian dilaporkan Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan berikut situasi terkini di 4 lokasi, ada di Stopan Paster, Cikapayang, Pasir Koja, dan juga Gede Bage. Terpantau cuaca di beberapa wilayah begitu cerah, namun ada di wilayah lainnya yaitu di Pasir Koja nampak tengah turun hujan. Untuk volume kendaraan terpantau padat, begitu kendaraan roda 4 mendominasi jalannya lalu lintas di sore hari ini pada keempat lokasi tersebut. Dan berikut informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Ya, saudara, informasi terkait arus lalu lintas tadi menandai hari jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.